Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Ya, saudaraku, saudariku sekalian seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia. Seperti apa yang sudah saya sampaikan atau informasikan di konten yang kemarin, bahwa saya akan mulai kembali konten kisah hidup Reza Rahasia. Sebagai konten awal pembuka, saya ingin menceritakan pengalaman saya mengenal Thorikoh. Nah, ini akan saya bagi beberapa part karena perjalanannya panjang. Sampai titik di mana saya memantapkan diri untuk akhirnya talqin zikir dan menjalani, juga berusaha terus-menerus untuk mengamalkan dan menjalani menjalani semua amaliyah-amaliyahnya. Ini kita buka dari awal perjalanan, karena semuanya perlu proses bagaimana saya akhirnya bisa mengenal dunia Thorikoh ini. Nah, jika ini teman-teman berminat untuk menyaksikan, silahkan. Saya bercerita sesuai dengan pemahaman dan pengalaman yang kemungkinan besar bisa jadi, karena ini pengalaman saya, jadi tidak bisa mungkin diterima masuk akal atau berbeda dengan teman-teman, karena pengalaman setiap manusia berbeda, perjalanan spiritual setiap manusia berbeda. Semoga ini tetap ada manfaatnya. Inilah kisah hidup Reza Rahasia, bagian pertama, new chapter, perjalanan mengenal dunia Thorikoh. Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah peperangan. Tapi tujuan kehidupan bukan soal menang atau kalah, bukan juga perkara berhasil atau gagal, tapi mengenai pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan untuk perbaikan diri kita dalam kehidupan. Selamat datang. Ini dia kisah hidup Reza Rahasia. Terima kasih saudaraku sekalian, saudara Nusantara, dimanapun Anda berada, baik yang ada di bumi pertiwi ataupun di mancanegara, dari kalangan adat, suku, budaya, kepercayaan, keyakinan, atau apapun itu yang mendasari kemantapan diri kalian menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan, kebijaksanaan, dan penuh dengan welas asih. Saya akan bercerita mulai dari awalnya saya bisa sampai datang ke tempat di mana saya mengenal Thorikoh tersebut. Saya tarik mundur waktu ketika awal-awal pandemi. Itu pandemi corona di Nusantara itu mulai ramainya itu di bulan Maret 2020. Nah, kita sama-sama mengalami bagaimana ketika awal corona datang dan merebak ramai di seluruh antero negeri. Kita merasakan hampir sebagian seluruh manusia merasa takut, khawatir karena corona yang diberitakan itu sangat mengerikan, ya, seperti virus zombie. Ada orang berdiri di jalan tiba-tiba tumbang seperti itu dan lain sebagainya, sehingga keluarlah peraturan dari pemerintah untuk di rumah saja. Nah, saya pun mengikuti aturan pemerintah, anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Jadi selama pandemi tersebut, selama bulan suci Ramadan, saya berada di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah,
Sehingga banyak kontemplasi yang saya lakukan ketika di rumah tersebut. Sehingga titik awal loncatan kontemplasi saya tersebut adalah ketika saya menjalani sholat Idul Fitri. Semua kekhawatiran, semua ketakutan dan lain sebagainya, jaga-jaga diri, walaupun tidak takut berlebihan sebenarnya, hanya waspada saja. Akhirnya terbuka di situ. Ketika saya keluar di hari raya sholat Id, saya melihat awan, langit, udara bersih. Nah, disitulah awal mula ketika saya, karena kegiatan seni saya seperti mengajar pantomim, kegiatan syuting, baik itu di sitkom ataupun yang lain sebagainya, tidak ada sama sekali karena pandemi. Akhirnya saya untuk mengisi waktu, saya menata diri dan saya semakin ingin tahu siapa diri saya. Dan cara mengenal dirinya yang pertama adalah kita mengenali leluhur-leluhur kita. Step perjalanan selanjutnya. Karena kita tidak akan sampai kepada Tuhan kalau kita tidak mengikuti para leluhur kita. Nah, kalau di Muslim sendiri, di Islam itu ketika kita bertawasul, sanad atau nasabnya ke silsilah ke leluhur kita itu minimal 5. Bapak, kakek, uyut, ya, bao, dan ngawareng, dan sebagainya tuh. Kalau bisa hafal semua sampai ke Nabi Adam, luar biasa. Nah, saya pribadi adalah orang yang paremen obor, kalau orang Sunda bilang ya, mati obor. Jadi baik dari leluhur mama, dari kakek neneknya, ataupun dari almarhum bapak, dari kakek neneknya, itu sama-sama mati obor. Kalau saya tarik dari leluhur saya, dari bapak nih ya misalnya, bapak ini terlahir campuran dari Jawa dan Sunda. Jawanya itu dari nenek almarhumah Ibu Kasiah. Nah, Ibu Kasiah ini orang Garut, Gunung Cikuray, Sindang Sari. Nah, Ibu Kasiah ini punya ibu namanya Ndek Arum. Nah, Ndek Arum punya suami, Desa Madi. Nah, Desa Madi ini adalah orang Jawa. Ya, menurut cerita, Desa Madi adalah orang Purworejo. Orang Purworejo mana? Saya tidak tahu, kan mati obor. Ini belum saya cari. Nah, lalu kalau dari bapak almarhum Yono Sutrisno itu memiliki bapak namanya Udin Samsudin, yang tinggal di daerah Tanjung Sari, Sumedang almarhum. Namun bapaknya bapak ini ya, kakek saya, Pak Aki Udin Samsudin itu, dia bukan asli orang Tanjung Sari Sumedang. Dia ternyata adalah orang Tasik. Nah, uyut saya dari Tasik, bernama Kiai Haji Atasan Basari. Ini mohon maaf kalau saya menyebutkan nama atau gelarnya, karena ini pun bukan untuk maksud menunjukkan bahwa saya keturunan Kiai, bukan. Tapi bermaksud untuk mencari jejak-jejak leluhur saya. Siapa tahu yang menyaksikan mungkin mengenal atau sama-sama ternyata kita saudara. Kiai Haji Atasan Basari. Karena ini yang sekarang dan waktu itu menjadi tolak ukur, pijakan untuk saya mencari leluhur dan sampai akhirnya ke dunia thariqah. Kiai Haji Atasan Basari itu orang Tasik. Menurut cerita dari bibi, dari bapak, beliau ini ketika semasa hidup, ketika berpindah ke satu tempat dan tempat lain, namanya ganti, berbeda nama. Beliau orang yang digjaya, orang yang menyebarkan kearifan, kerahayuan, dan penuh ulas asih. Kalau bersama cerita. Nah, diceritakan menurut bapak, bibi yang masih hidup, dulu uyut itu pemuka Tasik. Jadi dulu sebelum Tasik diberi nama Tasik, namanya Sukapura. Nah, di era Sukapura inilah uyut yang konon katanya menurut cerita adalah yang membuka Tasik. Tapi itu hanya 11 itu yang saya ketahui. Cerita soal uyut. Ini yang mendasari saya mencari jejak leluhur saya, Uyut Atasan Basari. Karena uyut ini sampai sekarang belum ada yang tahu di mana pusaranya, di mana makamnya. Nah, dasar saya ingin tahu makam uyut di mana, akhirnya suatu malam saya berkontemplasi. Sehingga dapatlah sebuah petunjuk isyarah di mimpi. Saya dapat sebuah mimpi, di mimpi tersebut sangat jelas sekali dan saya masih hafal sampai sekarang. Itu waktu mimpi saya bulan Maret, April, Mei. Kalau tidak April, Mei 2020. Nah, di mimpi itu sangat jelas sekali saya yang sedang mencari uyut saya. Saya di sebuah kampung
saya datang mencari uyut saya, Atasan Basari. Ada seorang laki-laki parubaya lewat, lalu bapak. Saya nanya ke dia. Ini saya translate pakai bahasa Indonesia ya, karena saya pakai bahasa Sunda. Karena kalau saya pakai bahasa Sunda, nanti repot saya translate-nya nih. Karena saya one man show teman-teman. Saya syuting sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri ya. Kita nonton sendiri juga. One man show. Jadi tidak punya tim, tidak punya editor dan lain sebagainya. Nah, di mimpi ini teman-temanku, saudaraku sekalian, saudara-saudara, saya bertemu dengan seorang bapak dan saya tanyakan ke dia, Pak, mohon maaf, Bapak tahu Kiai Haji Atasan Basari? Di mana ya saya bisa temui Kiai Haji Atasan Basari? Bapak-bapak itu seperti tidak ramah menyambut saya. Dia bilang, oh nggak ada, Atasan Basari nggak ada. Ada juga itu. Nah, dia nunjuk ke sebuah masjid, teman-teman. Bangunannya saya hafal, sangat hafal. Ornamennya warna hijau dan bangunannya masih bangunan zaman dulu. Di salah satu dindingnya, tepatnya di depan pintu masuk, itu ada tulisan Al-Basyari. Nah, si bapak itu bilang, nggak ada Kiai Haji Atasan Basari, ada juga itu. Artinya ada masjid namanya Al-Basyari. Nah, ketika itu saya masuk. Di mimpi saya masuk ke masjid tersebut, yang ternyata di dalam mimpi itu, di dalam masjid itu ternyata itu sedang Jumatan, teman-teman. Ketika saya masuk, otomatis semua jamaah dan khotib itu melihat ke saya. Jamaah langsung menengok ke belakang. Dan anehnya tatapan mata mereka itu seperti tidak terima atau tidak ramah, sinis begitu. Saya heran kenapa sinis. Lalu ketika saya lihat diri saya, oh ternyata saya pakai celana pendek. Oh pantas kalau gitu mereka sinis ya, karena saya salah kostum teman-teman. Nah ketika itu saya bertanya ke khotibnya, ada Kiai Haji Atasan Basari nggak? Nah, dia menjawab, nggak ada. Coba cari di sana tuh. Di situ ada makam, ada pesantren. Coba cari di sana katanya. Ya udah saya pergi, melewati makam. Selesai mencari makam tersebut, melihat makam, lalu saya bertemu pesantren, melihat pesantren. Nah, saya masuk ke pesantren tersebut. Terus saya masih ingat konstruksi bangunannya, tingkat-tingkatannya, kobongnya, sama seperti yang terjadi di masjid tadi. Ketika saya masuk datang ke pesantren, itu sama. Bahkan ini lebih responnya daripada yang di masjid. Semua orang yang di sana, itu ada para santri, mungkin para ustadz dan kiai, semuanya melihat ke arah saya dengan mata sinis dan seperti tidak ramah. Malah beberapa ada yang berteriak, hei siapa kamu? Ada apa kesini? Mau apa? Cari siapa? Gitu, dengan nada tinggi. Saya bilang sesuai apa yang saya cari, teman-teman. Saya mencari Kiai Haji Atasan Basari. Ada nggak? Saya bilang gitu. Tidak ada di sini. Udah. Siapa kamu? Gitu. Nah, ketika dalam jawaban-jawaban yang tidak ramah dan tidak nyaman tersebut, saya melihat di lantai 4 ya, di kobong tersebut ada sosok ulama. Dia sila dengan tegap dan dia bilang bahwa tidak ada Kiai Haji Atasan Basari. Adanya juga nih, Kiai. Hilang suaranya langsung, tidak terdengar oleh saya dan saya pun bangun dari tidur. Nah, dasar mimpi itulah akhirnya saya mencari makna, mencari arti. Karena mimpi sendiri saya menyadari bahwa tidak semua mimpi hanya bunga tidur. Ada merupakan petunjuk, ada merupakan rambu-rambu. Nah, di mimpi ini tersebut kompleks. Ada simbolnya, ada artinya secara syariat ataupun hakikatnya. Dan sangat luar biasa setelah saya menapaki menjalaninya. Kenapa saya ceritakan mimpi ini? Karena mimpi ini sudah terjalani dan saya sudah menemukan jawabannya. Makanya saya berbagi. Nah, mimpi itu yang mendasari saya. Akhirnya saya bercerita kepada bibi saya tentang mimpi saya. Dan saya mengajak bibi saya, Bi, yuk kita cari yuk uyut atau kakek kalau bibi, di mana pusaranya. Dan saya mulai menggali lagi cerita soal uyut dari bibi. Dulu waktu zaman almarhum bapak saya masih ada, kakek masih ada. Waktu itu saya masih SMP. Saya sama sekali tidak peduli dengan silsilah leluhur dan sebagainya. Ya masa-masa muda, anak muda nyaman juga ya. Ya zaman-zaman ngeband, zaman-zaman cari jati diri dengan gabung geng dan sebagainya. Jadi nggak peduli sama sekali. Yang saya tahu dari bapak, kakek atau uyut itu dia punya istri 4. Nah, saya ini keturunan dari Uyut Usti. Dan itu saya cross-check lagi kepada bibi. Dan bibi bilang iya gitu. Nah, malah bercerita kembali apa yang diceritakan oleh bapak sama almarhum bapak. Jadi kakek itu, Udin Samsudin, dulu ketika dengan saudara-saudaranya di Tasik
sedang terjadi pacekadan kalau orang Sunda bilang ya. Jadi sedang ada prahara lah ya, sedang ada perseteruan masalah keluarga. Konon katanya kakek hanya membawa ibunya saja pindah ke Sumedang Tanjung Sari. Begitu. Nah, setelah saya bercerita kepada Bibi, akhirnya kita berdua sepakat untuk mencari ke daerah Tasik, Sukapura. Tapi ada satu tempat yang memang saya dari kecil, Bibi pun diamanahi untuk tidak datang ke sana. Begitu. Tempatnya tidak perlu saya sebutkan karena ini juga menjaga amanah dari kakek dan supaya tidak menjadi bias dan timbul persepsi atau asumsi yang berlainan kalau saya sebutkan. Nah, kita pun pergi mencari pusaranya karena konon berdasarkan cerita Bibi juga tahu bahwa kakek itu, kata kalau Bibi ya, saya Uyut, itu yang membuka Tasik. Ada juga sumber cerita kalau Uyut itu adalah bupati pertama Tasik. Ya, ini cerita yang ada ya teman-teman. Itu saya menangkap cerita yang saya dapatkan. Bahkan saya cross check, saya klarifikasi, konfirmasi, ingin tahu yang sebenarnya. Jangankan cerita tersebut, makamnya saja tidak ada yang tahu keturunannya, gitu. Ini pun saya bercerita bukan untuk mengagulkan, menunjukkan bahwa saya keturunan kiai, saya keturunan saya, bukan teman-teman. Ini saya untuk bagaimana caranya saya bercerita kepada teman-teman perjalanan hidup saya yang siapa tahu ada manfaatnya untuk memotivasi bahwa perlunya kita mencari leluhur kita. Kalau kita ingin mencari jati diri, kita ketahui dulu diri kita, sifat, karakter, tabiat, baru kita cari tahu leluhur kita. Karena kita ada di muka bumi ini, itu ada cukang lantaran kalau orang Sunda bilang. Ada perantara lahir. Ada bapak, kakek, Uyut. Nah, ini harus dicari. Sebagai wujud terima kasih. Dan kita melestarikan, mengamankan, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh leluhur kita sebelumnya. Begitu. Lalu, singkat cerita, pergilah saya ke Tasik. Nah, di Tasik itu, saya lewat jalannya jalan yang Panjalu. Jadi saya lewat Suryalaya, lewat Geger Ciomas, Panjalu, Alun Bros Ngora. Ketika dalam perjalanan, saya dan bibi saya itu berhenti di sebuah warung makan, karena memang lapar, istirahat dulu. Di situ sebenarnya sudah ada simbol. Simbol apa? Simbol saya untuk diarahkan ke dunia thariqah. Apa simbolnya? Simbolnya ada di warung, saya melihat sebuah kalender. Ya, ada sebuah kalender sosok ulama, sosok kiai di situ. Nah, saya baca tapi saya tidak seriuskan, artinya saya abaikan. Nah, setelah makan saya mencari bibi saya nggak ada, kemana nih bibi? Ya, ternyata saya cari bibi hampir mau masuk ke sebuah gerbang yang saya juga gerbang tidak tahu tuh di sana gerbang apa. Nah, saya panggil bibi saya, Bi, ayo kita lanjutkan perjalanan gitu. Nah, sebelum saya ke Sukapura, ke makam-makam para leluhur Tasik, saya mampir dulu tuh ke Kawali dulu, sekalian ziarah dan lain sebagainya. Sehingga saya sampailah di Sukapura itu malam hari bersama bibi. Nah, ketika saya malam hari bersama bibi, saya cari. Setelah ziarah itu ya, setelah ziarah, saya cari nama-nama di setiap batu nisan di makam Sukapura. Makam-makam para bupati dan para abdi dan sebagainya. Loh, tidak ada ya. Tidak ada nama Al-Tasan Basyari. Di sana nama-namanya nama kesundaan semua. Sementara Al-Basyari itu kan ke Arab-Araban ya, nama-nama Arab. Nah, di situ saya semakin bertanya-tanya, apakah Al-Tasan Basyari adalah nama ketika muslimnya atau bagaimana? Karena berdasarkan cerita gonta-ganti nama. Nah, karena waktu terbatas malam hari, saya tidak sempat mengeksplor lebih jauh bersama bibi di makam tersebut. Yang pasti, yang saya dapatkan dan saya cross check, saya datangi tempatnya Sukapura, makamnya tersebut. Karena memang informasi yang didapatkan Sukapura, kamu dari dalam Selidak, begitu, dalam Selidak. Ketika saya sampai di sana, setelah saya ziarah, memang ada beberapa hal yang saya temui secara batin, yang saya dapati, saya rasakan. Tapi secara data validasi, saya tidak menemukan nama batu nisan yang bertuliskan Al-Tasan Basyari. Seperti itu. Lalu akhirnya saya sama bibi saya kembali lagi. Pulang,
sejenak saya menginap di salah satu rumah teman bibi saya waktu itu. Keesokan harinya, saya bersama bibi saya, berdasarkan informasi dari teman bibi saya yang orang Tasik asli, bahwa ada makam lagi katanya. Makam dahulu tuh pembuka-pembuka atau leluhur-leluhur Tasik. Jadi ada di Singaparna, ada di Mangunreja. Nah, bibi pun pernah mendapatkan cerita dari almarhum bapak saya bahwa kalau Tasik kan Tasik mana? Mungkin Singaparna atau apa. Jadi dicari lagi. Besoknya saya pergi sama bibi ke Singaparna tersebut, ada di sana di Mangunreja. Di Mangunreja itu saya menemukan sebuah masjid, memang masjid yang berwarna hijau, tapi bangunannya bukan seperti apa yang ada di mimpi saya. Saat itu saya beranggapan bahwa oh mungkin saja sekarang telah dibangun, dirubah, karena komposisinya, letaknya itu hampir sama seperti di mimpi saya. Masjid, ada makam, nah cuma yang beda nggak ada pesantren. Jadi ketika masuk ke masjid, saya langsung tuju ke makam saja. Jadi waktu itu fokusnya makam, cari pusara ya. Saya datang ke sebuah makam, di sana makamnya memang bertuliskan leluhur-leluhur dari Tasik, Sukapura, bupati-bupati sebelumnya. Saya cari setiap batu nisan yang ada. Adakah yang bertuliskan Al-Tasan Basyari? Ternyata tidak ada, teman-teman. Di situ pun tidak ada kuncennya. Namun syukurnya waktu itu ada bapak juga penduduk sana yang bisa saya tanyakan bahwa ada lagi nggak Pak selain makam ini, di sini makam tua dan lain sebagainya. Oh ada, di sana itu ada makam keluarga. Nah dikasih tahu, dikasih petunjuk, saya ke sana akhirnya. Ketika ke sana itu memang pas juga bertepatan dengan hari Jumat. Ada seorang kuncen wanita, teman-teman. Saya ngobrol bercerita tentang apa yang saya cari, maksud tujuan saya. Nah beliau pun mengantarkan saya gitu, membuka makamnya, kunci makamnya, lalu saya masuk, saya mencari-cari semua batu nisan yang ada di sana, tidak ada, sekali lagi tidak ada nama Al-Tasan Basyari. Lalu saya sedikit ngobrol bersama bibi saya, Bi, ini Al-Tasan Basyari nama asli atau apa sih segala macam. Bibi pun sama, tidak tahu. Tapi yang pasti bibi bilang bahwa bibilah satu-satunya yang di KTP-nya nama belakangnya ada Al-Basyari katanya. Seperti itu. Saya pun belum cross check tuh KTP-nya. Tapi bibi bilang begitu. Ini yang unik, teman-teman, dari keluarga saya. Setelah saya lihat, tadi teman-teman mungkin menyimak ya atau mendengarkan saya menyebutkan nama-nama bapak dan kakek. Bapak saya namanya Yono Sutrisno. Tidak ada Al-Basyarinya. Malah cenderung Jawa karena namanya diambil dari ibunya, orang Jawa Purworejo. Bapaknya, kakek saya ya, bapaknya bapak, namanya Udin Samsudin. Mana Al-Basyarinya? Tidak ada. Sementara Yono Sutrisno, Udin Samsudin, di sini Al-Tasan Basyari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Al-Basyarinya tidak ditempel atau tidak dibawa ke Udin Samsudin, anaknya Yono Sutrisno? Sementara kalau di Muslim atau Islam, standar itu ikut ke bapak. Kalau di Sunda memang ikut ke ibu. Beda. Nah, di sini timbul pertanyaan yang sudah lama saya kaji, yang sebenarnya ini juga yang menjadi tolak ukur bahwa waktu kakek saya masih hidup, dia bilang jangan mencari keturunan, jangan mencari leluhur, udah stop. Yang penting hidup kamu baik, benar menurut agama dan negara dan menurut ajaran leluhur. Itu yang penting, kamu cager, bager dan sebagainya. Ajaran-ajaran yang diberikan kepada saya waktu itu memang tidak saya bisa serap dengan sempurna, tapi ketika saya beranjak dewasa secara berpikir dan menyikapi rasa, akhirnya itu menjadi sebuah tools, pemicu saya. Jadi jangan sampai kamu merasa diri baik, karena ketika kamu merasa baik, kamu adalah yang terburuk atau yang tersalah. Jangan mengagulkan leluhur kamu siapa, karena yang terpenting adalah diri kamu dan perbuatanmu. Maka jangan pernah mencari leluhurmu, cukup kamu menjadi baik saja. Itu yang diberitahukan oleh kakek saya dulu, almarhum Pak Udin Samsudin. Sehingga ketika saya bertanya leluhur, dulu pernah beliau malah marah gitu, gak usah, jangan gitu. Nah, kalau setelah mimpi, itu juga saya tawasulkan kepada Aki dan akhirnya dapat mimpi tersebut. Lalu mencari, saya bernegosiasi, saya sampaikan bahwa saya mencari leluhur maksudnya bukan untuk agul kupayung butut, artinya sombong oleh leluhur, membanggakan leluhur kita, bukan, tapi hanya untuk ingin sudah mencari tahu dari mana saya asalnya dan bertawasul kepada para leluhur, begitu.
Singkat cerita, ketika saya menyaksikan udah 2 makam tuh teman-teman, saya cari tidak ada nama Al-Hasan Basari. Terpotong, terjeda waktu itu ketika waktu sudah mau sholat Jumat. Waktu saya ngobrol bersama bibi saya sempat menyebutkan nama lain atau sebutan Uyut Al-Hasan Basari kepada bibi saya, dan kuncian tersebut yang wanita dia dengar. Terus dia bilang bahwa ini, oh ini namanya, iya. Nah kalau itu emak katanya dulu sempat mendengar kalau yang di sana tuh ada makamnya ini katanya. Oh begitu mak, yang mana kayak gitu kan. Ketika sampai ke sana lihat, emak juga bilang bahwa ya tapi mohon maaf ini makamnya karena dulu sempat terjadi salah fungsi makamnya, akhirnya makamnya tidak terawat, tidak diurus sengaja dan cenderung disembunyikan katanya. Itu zaman bapak saya, kata emak tersebut. Disembunyikan karena dulu sempat ada orang salah fungsi, jadi datang ke sana jaroh, malah narik pusaka, malah dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan akidah atau ketauhidan begitu. Akhirnya tidak dirawat dan disembunyikan. Jadi si makamnya itu teman-teman udah tertutup sama, kalau Sunda tuh erih ya, dari semak belukar yang banyak duri-durinya. Ketika melihat kondisi tersebut, emak itu bilang kepada saya, dulu di sini ada pohon beringin katanya. Terus ada pohon apa lagi saya lupa tuh. Nah, ketika mendengar kata pohon beringin, saya ingat almarhum bapak saya pernah bilang, dulu ketika bapak saya sebelum meninggal masih ada, dia ingin di makamnya itu ditanami pohon beringin, karena beringin adalah salah satu ciri contoh leluhur kita. Seperti itu. Nah, baru saya keingetan, jadi saya langsung bertawasul di sana, dan ya udah, akhirnya setelah itu kami pulang dulu ke rumah Mak Kuncen. Selesai Jumatan saya balik lagi. Kita bungbang, kita bukbak semua, kita rapikan, dan ketemulah sebuah makam, yang makam tersebut dikelilingi batu-batu teman-teman. Memang sudah tidak rapi, sudah berantakan, saya susun kembali. Di situ pun clue atau indikator yang kedua saya dapatkan, karena saya mengingat bahwa almarhum bapak saya bilang bahwa leluhur kita, bahkan bapak sendiri, bapak ingin mengikuti leluhur bahwa nanti kalau bapak meninggal, makam bapak jangan ditembok, jangan diplester, cukup digarisin atau dibatasi pakai batu saja katanya. Nah, ketika melihat makam tersebut yang saya temukan, itu batu semua. Dan memang rata-rata makam leluhur zaman dulu itu tidak mau dimewah-mewahkan, tidak mau diagreng-agrengkan, cukup batu saja. Bertambah keyakinan saya, indikasinya. Saya bersihkan lagi, ternyata ketika saya sudah menemukan satu makam di situ, teman-teman, ada satu makam lagi di sampingnya. Nah, ini dari timbul keheranan saya dan dari penasaran, lah kok ada 2? Sementara kan kalau Uyut Usti yang saya tahu ceritanya adalah dibawa oleh kakek saya Udin Samsudin ke Sumedang, Tanjung Sari. Berarti makamnya artinya kalau meninggal tidak sama dengan Uyut laki-laki ya, gitu. Karena makam Uyut perempuan itu ada di daerah Bandung. Oh, saya baru ingat, mungkin ini Uyut yang lain, karena kan isinya 4. Mungkin begitu. Lalu sudah saya ikut bersihkan juga, saya rapihkan, dan kita bertawasul dengan anggapan ya semoga ini benar makam Uyut. Kalaupun bukan, ya kita membantu makam ini disusun kembali, rapihkan kembali, seperti itu. Namun memang pesannya ketika saya ke sana tidak boleh menyebutkan saat kami datang ke sana, ke emaknya juga begitu. Dan tadi saya mohon maaf, nama lain sebutan dari makam Uyut saya itu saya tidak sebutkan karena memang itu privasi, supaya tidak bias dan timbul persepsi atau asumsi yang berlainan. Ini nampaknya ceritanya saya sudahi dulu sampai di sini teman-teman, karena ini sudah kepanjangan juga. Ini baru chapter pertama, part pertama sama dunia Thorikoh. Tadi kalau teman-teman ingat, ketika saya istirahat sama bibi saya di sebuah warung, di warung tersebut ada simbol sebuah kalender yang ada foto kiai, pesantren, dan ucapan-ucapan kalam-kalam mutiaranya. Nah, di konten selanjutnya saya akan ceritakan, sambung kembali ceritanya. Semoga dia ada manfaatnya. Kalau dianggap menarik dan teman-teman ingin mengikuti terus cerita saya, perjalanan saya mengenal dunia Thorikoh dari titik awal sampai saya berjibaku, saya memantapkan diri. Dan kenapa saya memantapkan diri? Saya berthorikoh karena siapa, atas apa, seperti apa, dan bagaimana? Silahkan saksikan lagi konten kelanjutan saya di konten selanjutnya. Perjalanan Reza Rahasia mengenal dunia Thorikoh. Thorikohnya apa? Nanti saya sampaikan ya. Semoga kita semua berada pada lindungan yang maha kuasa. Semoga kita terus bermakrifat, dan semoga kita selalu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang.
ya. Bahagia semuanya, segalanya, selamanya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Kerja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.